Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini 1 Maret 2026, kita se-Indonesia tuh bangga banget sama yang namanya Veda Ega Pratama. Bocah asal Gunung Kidul, Jawa Tengah ini mengharumkan nama negara kita, teman-teman sekalian. Ya, memang sih belum podium dan juga belum menjadi podium tertinggi gitu ya. Tapi apa yang telah diupayakan dalam race weekend Moto3 Thailand di debut Grand Prix pertamanya dari Veda di sirkuit Buriram ini, semuanya itu bisa dibilang cukup baik. Bisa, kalau bisa dibilang baik banget sih. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana Veda di hari Jumat bisa langsung dari sesi praktis itu bisa langsung memperoleh tiket ke sesi kualifikasi kedua untuk seorang rookie. Ini tuh luar biasa teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita misalkan bandingkan dengan rookie-rookie yang lain gitu, kayak misalkan Zen Mitani gitu ya. Terus habis itu dengan pembalap-pembalap muda lainnya kayak misalkan Hakim Danis, atau bahkan pembalap yang ketika di CEV Moto3, CEV Moto3 ya, kalau zaman dulu Junior GP ya, itu Moto Junior kalau sekarang kayak seperti Brian Uriarte itu tidak seheboh Veda Egal Pratama gitu ya. Ini menunjukkan bahwa debutnya sih luar biasa teman-teman sekalian. Terlebih lagi setelah Veda memastikan teman-teman sekalian apa namanya, memastikan tiket ke kualifikasi kedua tanpa harus dicuci dulu di kualifikasi pertama, dia berhasil ya start ya dari posisi 5 karena dia menjadi yang tercepat kelima di sesi kualifikasi kedua tersebut. Ini sih saya pas ngeliat sih, wow, luar biasa sih untuk seorang Indonesia. Ini nih kayak mungkin baru pertama kali ya pembalap Indonesia yang di debut pertamanya langsung masuk ke Q2, terus abis itu di sesi kualifikasinya langsung masuk ke 2 row terdepan di untuk balapan teman-teman sekalian. Luar biasa Veda Ega Pratama ini ya. Bisa dibilang race weekendnya ini luar biasa, mulai dari Jumat ya yang bisa langsung masuk ke Q2, terus habis itu hari Sabtu di mana di sesi kualifikasi dia berhasil mendapatkan posisi kelima, dan akhirnya teman-teman sekalian dibayar juga dan dibuktikan juga di pada saat race sebanyak berapa lap tuh ya, 20 lap ya, sekitar 20 lap ya, 19 lap teman-teman sekalian, 19 lap race Moto3 di Thailand. Itu Veda Ega Pratama akhirnya finish di posisi yang persis sama pada saat dia start, yaitu posisi 5. Wis, ini tuh keren banget sih kalau saya lihat, ini keren banget. Terlebih lagi kalau misalkan teman-teman sekalian lihat balapannya selama 19 lap tersebut. Itu tuh saya tuh sedikit banyak setuju dengan beberapa teman-teman sobat-sobat TMC Blog yang sempat nge-DM saya dan memberikan komentar di Instagram dan segala macam bahwa nggak kelihatan Veda ini sebagai seorang rookie gitu ya. Saya seorang yang melakukan debut balapan Grand Prix pertamanya. Bener-bener kayak yang confident banget, terus habis itu enjoy. Lebih saya ngeliatnya sih bener-bener enjoy gitu. Jadi nggak kelihatan bahwa dia tuh kayak ada tekanan, terus habis itu dia kayak yang wah gimana nih, gue kan pembalap pembalap pemula atau pembalap rookie, bingung dalam melakukan pendekatan terhadap tikungan, bingung ketika ngampruk satu banyak pembalap pada saat di tikungan pertama setelah start, bingung di tempat-tempat lain, bingung melakukan ini. Dia tuh tidak seperti itu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sekalian lihat ya balapannya Veda Ega Pratama di race pertama di Buriram ini, itu tuh benar-benar yang lepas, enjoy, dia benar-benar menikmati balapan. Dan menurut saya ini salah satu yang memang dibutuhkan oleh pembalap pada saat dia balapan. Dia tuh mesti benar-benar enjoy. Setelah dia enjoy, dia bisa melakukan yang bisa maksimal dia bisa keluarkan ya untuk motornya. Sebelum ini banyak banget orang-orang agak sedikit mungkin ya pesimis dengan Honda NSF 250 RW yang diberikan kepada Veda Ega Pratama. Tapi walaupun kayak gitu ya, ya memang seharusnya kayak gitu karena memang penjenjangannya Veda memang kayak gitu, mulai dari Honda ya. Ya mohon maaf, Indonesia masih kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi memang penjenjangan pembalap tuh kebanyakan memang jalurnya masih jalur pabrikan, baik itu via Honda maupun juga via via Yamaha. Jadi masih ada hubungannya dengan pabrikan dari kecil. Jadi seperti kayak pola penjenjangan pembalap-pembalap di Eropa yang bisa lebih private, lebih pribadi gitu ya. Terserah mereka pada saat nanti balapan mereka akan berhubungan dengan pabrikan mana. Nah kayak gitu. Tapi awal-awalnya mereka biasa pribadi. Tapi kalau di Indonesia
mau nggak mau sih memang berhubungan dengan pabrikan, sehingga ya jalurnya Veda ini ya ya terus-terusan jadi Honda kayak gitu. Dan memang ketika pertama kali Veda dikonfirmasi untuk bisa mengikuti Moto3 menggunakan Honda NSF 250 RW, banyak yang agak sedikit menyayangkan kenapa dikasih Honda NSF 250 RW, karena memang dalam 2-3 tahun terakhir Honda NSF 250 RW memang tidak sekencang KTM RC4 250 cc yang dipakai oleh pembalap-pembalap Moto3-nya yang berafiliasi dengan KTM gitu loh teman-teman sekalian. Ya, tapi ya biar bagaimanapun juga kita mesti lihat bahwa motor ini juga di tahun-tahun lalu tahun 2025 juga memenangkan balapan melalui kayak Tayo Furusato yang menang di Malaysia dan segala macam. Jadi memang sebenarnya motor ini pun punya punya kans, termasuk juga yang ketika dia memenangkan via Adrian Fernandez di Mandalika. Jadi sebenarnya NSF 250 RW pun sebenarnya ya beda-beda tipis juga sih pada dasarnya secara performa. Walaupun memang dari segi terupdatean mungkin ya kita lihat nggak terlalu banyak baik dari fairing maupun dari mesin. Kalau mesin sih memang dibekukan kalau yang Moto3 ya. Cuman kalau fairing sih kayaknya nggak terlalu banyak berbeda bila dibandingkan dengan misalkan Moto3-nya KTM yang ada beberapa banyak perubahan aero dan segala macam dalam 3 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat ya ketika pembalapnya setalenta Veda Ega Pratama, setalenta dari Tayo Furusato atau Adrian Fernandez di Leopard, itu ya mereka bisa memanfaatkan secara maksimal performa dari NSF 250 RW. Nah, balik lagi balapannya bener-bener nggak kelihatan bahwa Veda Ega Pratama itu merupakan seorang rookie gitu ya. Di catatan saya sih memang secara umum pace-nya Veda Ega Pratama itu memang Veda, terus habis itu Carpe, terus habis itu Valentin Perone gitu ya, terus masuk juga Adrian Fernandez yang masuk dalam pack kedua itu memang secara umum pace-nya mirip-mirip teman-teman sekalian. 141 ya kalau saya lihat dari ininya ya, dari pace-nya coba saya lihat ya, takut salah. 141 ya, sekitar 141-an itu cuma sampai 10 lap. Masuk ke lap ke-11 ke-12 udah mulai masuk ke 142. Sementara kalau dibandingkan dengan dua pembalap yang P1 P2 ya, David Almansa dan juga muridnya Marc Marquez tuh ya, satu lagi ya, si Maximo Kiles, itu luar biasa. Mereka itu 141-nya tuh bisa sampai, kalau saya lihat ini 141-nya sampai 13 lap kalau nggak salah ya. Bahkan kalau kita lihat ya di sini ya, David Almansa itu 141 sampai 13 lap bener. Terus habis itu Maximo Kiles pun sampai ke lap ke 14. Wih, luar biasa ya. Bahkan sampai ke lap 15, 16 dia udah masih 141. Sementara Carpe, terus Adrian Fernandez, Veda Ega, memang itu kebanyakan 141-nya itu cuma sampai di lap ke-10. Mulai lap ke-11, 12 mulai 142. Di sini kita bisa lihat bahwa memang secara umum memang nggak bisa dikejar tuh yang namanya Almansa dan juga Maximo Kiles di depan, karena mereka jaraknya pun semakin ngegap dengan pack kedua. Cuman kalau kita lihat perjuangan Veda Ega Pratama juga luar biasa. Selain dari nggak kelihatan bahwa dia itu memang seorang rookie ya, kepercayaan dirinya, terus habis itu ke-enjoyan dia pada saat balapan, kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya Veda Ega Pratama cepet loh masuk ke zona poin gitu ya, ketika di lap ke-7 sampai lap ke-11. 7, 8, 9, 10, 11 teman-teman. 5 lap dari total 19 lap, Veda pernah berada di posisi podium, yaitu posisi 3 teman-teman sekalian. Dia bahkan melewati Alvaro Carpe, terus habis itu melewati Perone, melewati Adrian Fernandez, berada di depan-depan itu. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Brian Uriarte, jauh di belakang teman-teman sekalian. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa kepercayaan diri ini benar-benar kuat banget menghadapi pembalap-pembalap yang bisa dibilang tuh pembalap-pembalap Eropa yang kecilnya itu kenyang dengan hal-hal balapan-balapan motor-motor 250 cc kayak begini gitu ya. Terus habis itu kita bisa apalagi udah dibandingkan dengan pembalap-pembalap lain gitu ya. Nah, banyak juga pemikiran bahwa ini kan Veda mungkin karena ya memang secara umum Veda merupakan salah satu pembalap mungkin ya di dalam barisan Moto3 ini yang kenyang juga balapan yang namanya di sirkuit Changburiram. Jadi dia bisa dibilang cukup kenal senti demi senti bila dibandingkan dengan pembalap lainnya. Cuman kalau kita bandingin juga ya dengan yang namanya Zen Mitani, ya secara umum juga mirip-mirip juga ya.
jam terbangnya di sirkuit ini. Cuman ya Zain Mithani tetap ada di belakang, atau udah Hakim Danis misalkan, contoh-contoh lain juga tetap ada di belakang. Jadi ya pengetahuan Veda Ega pertama tentang sirkuit Cangburiram itu merupakan salah satu variabel, cuman tidak juga bisa disebut sebagai variabel utama. Nah, secara umum juga hal ini juga akan kita tunggu nanti di balapan-balapan di Eropa, karena terutama juga di balapan-balapan yang semuanya belum pernah balapan, termasuk di seri kedua nanti di Brazil gitu ya. Kita akan lihat seperti apa nih keluar bener-bener Veda Ega Pratama ya, karena semua pembalap itu pengetahuannya nol terhadap sirkuit Ayrton Senna di Brazil ini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, secara umum Veda Ega Pratama berada di posisi ke apa namanya kelima gitu ya, dan ini juga membuat dia di klasemen championship itu juga berada di posisi kelima dengan 11 poin. Dan luar biasanya teman-teman sekalian, di balapan Thailand ini Veda Ega Pratama adalah pembalap Honda terdepan yang finish teman-teman sekalian, posisi 5 gitu ya. Dia berada di depan Adrian Fernandez, pembalap Honda berikutnya. Sementara 4 pembalap di atasnya, David Almanza, Maximo Quiles, Valentin Perodin, dan Alvaro Carpe itu membalap menggunakan mesin KTM, walaupun memang menggunakan brand yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Secara umum ya apik banget, dan ini heads off banget apa yang telah dilakukan oleh Veda Ega Pratama di balapan, termasuk nggak hanya di balapan ya, di race weekend secara umum di Moto3 dia di Thailand ini. Kita akan tunggu seperti apa nanti perjuangan Veda Ega Pratama. Mudah-mudahan tetap sekonsisten ini 3 pekan lagi di Brazil, untuk selanjutnya di Amerika Serikat dan segala macamnya, sampai ke balapan ke-22 nanti di Valencia. Itu aja teman-teman sekalian, sedikit review mengenai cemerlangnya debut dari Veda Ega Pratama di balapan Grand Prix pertamanya di sirkuit Cangburiram di Moto3, dengan hasil dia berhasil start dari posisi kelima setelah kualifikasi kedua mendapatkan posisi yang cukup baik, dan juga bisa finish di posisi kelima, menggondol 11 poin yang ditambahkan ke klasemen championship atas nama dirinya. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.